tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di acara Kidi pada siang hari ini. Baik, sebelum memulai acara Kidi pada siang hari ini, mari sama-sama kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya penyampaian materi dengan tema Waktumu Hanya Hari Ini dengan akan disampaikan oleh Ustadz Kartomi Hamzah SAG. Untuk Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala khairi abdika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya cintai rekan-rekan sekalian, hamba-hamba Allah segenap dan seluruh simpatisan, jamaah, pengurus dan ketua Kidi ya namanya. Ya. Kidi yang hadir pada kesempatan siang hari ini yang tentunya saya hormati semuanya, dan mudah-mudahan insyaallah kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kembali kita bisa bertatap muka, bersilaturahim dalam rangka zikrullah, dan juga sedikit kita mendengarkan tausiah agama yang mudah-mudahan insyaallah ini menjadi salah satu amal soleh kita, dan mudah-mudahan amal soleh itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segenap materi yang sudah kita pelajari atau yang akan kita pelajari kelak, insyaallah mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang bukan hanya kita tahu tentang sesuatunya, tapi ilmu yang bisa menjadi sabab kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat hamba-hamba Allah yang saya hormati, jadi sudah jam 12:30 nih ya. Belum begitu banyak yang hadir, mungkin karena yang ceramah Haji Kartomi Hamzah kali ya. Coba kalau yang ceramah Nusron Purnomo mungkin rame nih. Mau datang gitu. Mau datang bukan mau ngedenger, mau nimpuk. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai tanggal, sekarang kita sudah berada di menjelang pertengahan bulan Muharram. Taruhlah kita masih berada di awal tahun baru Islam ya, 1438 Hijriah. Saya setiap kali memberikan tausiah yang hubungannya dengan tahun baru, entah Masehi atau Hijriah, saya katakan selalu bahwa tidak ada yang maju, semuanya mundur. Kalau misalnya yang ada satu yang maju, cuma umur kita aja Pak. Jadi makin maju, mendekati ajal yang Allah tentukan buat kita. Jadi setiap hari itu, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun itu sebenarnya umur kita dipretelin terus sama yang kuasa. Cuma kita nggak sadar. Makanya bagi saya aneh kalau ada orang ulang tahun kok girang gitu, senang-senang, pesta-pesta. Orang pengen mati besok kok girang-girang banget romanya itu. Ya, jadi ketika masuk tahun yang baru kita nggak makin panjang umur.
Karena sebetulnya umur kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kapan dan seperti apa kita mati, itu emang rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selebihnya itu mundur, Bapak, Ibu, atau Mas dan Mbak. Apa yang mundur? Kesehatan, pastinya begitu. Kemudian juga daya tahan, endurance juga menurun drastis. Daya ingat juga udah nggak seperti dulu. Mungkin zaman-zaman kita masih SD mungkin ya, sekolah-sekolah diniyah barangkali susah diajarkan oleh guru-guru kita. Tapi sekalinya masuk gak hilang-hilang itu. Itu seperti orang yang mengukir di atas batu. Susah, keras, tapi sekali tergores sampai kapanpun itu akan tertulis di sana gitu loh. Tapi kalau ngajarin yang seperti ini sudah mulai bermasalah daya ingatnya nih. Stres, banyak urusan, ya kan? Jadi sudah mulai bercabang pikirannya. Makanya kadang-kadang kalau kita ceramah sama usia-usia antum nih yang boleh dibilang dewasa, itu gampang emang, gampang nyaut, gampang komen gitu kan. Ditanya ngerti nggak? Ngerti. Paham nggak? Paham. Tapi bulan depan ketemu lagi tanya deh materinya, lupa semua. Gitu. Itu sudah tanda bahwa kita semakin menurun. Jadi semuanya menurun. Nah sebetulnya itu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun, bahwa kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah panjangkan umur kita, ya, maka sebetulnya semakin berkurang nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Makanya terlepas dari masih mudanya kita, maaf ya, kalau dari sisi usia mungkin kita nggak begitu tua-tua amat nih, masih segar-segar ya. Tapi saya bilang berkali-kali ya, mati itu nggak perlu nungguin tua loh, paham nggak? Jadi orang mati itu syaratnya nggak mesti tua, dan orang meninggal itu nggak perlu sakit dulu gitu loh. Jadi banyak teman-teman kita ya mungkin yang nggak pakai sakit, nggak pakai tua sudah meninggal dunia. Makanya sebelum sampai timing yang itu tuh, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ya. Hitunglah diri kalian masing-masing. Ini sebetulnya bukan hadis ya, ini asar. Asar itu apa ya? Ucapan atau perbuatan sahabat. Ya, jadi kita harus fair. Jangan asal Arab sebutnya hadis. Kayak macam apa tuh? Utlubul ilma walau bisin, kan itu bukan hadis itu. Cuma udah terlanjur kita yakini sebagai hadis. Hati-hati ya. Kalau kita berani mengatakan ini hadis, ini sunnah, itu sandarannya mutlak Rasulullah. Kalau nggak yakin, nggak jelas atau ragu-ragu, bilang aja disebutkan dalam sebuah riwayat, gitu ya, atau dikatakan dalam sebuah kisah, gitu aja. Jadi kita jangan terlalu pede, ya, karena ada hadis sahih yang mengatakan man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, ya. Siapa yang berbohong dengan namaku, ya, aku nggak pernah bilang begitu loh, tapi mereka bilang aku bilang begitu, falyatabawa maq'adahu, maka siapkan tempatnya nanti dalam neraka. Jadi sudah punya tiket terusan dia masuk neraka karena berucap, ya, katanya kata Rasul, tapi Rasul nggak pernah bilang seperti itu, ya. Jadi tadi tuh hasibu itu bukan hadis ya, tapi asar, ucapan Umar bin Khattab, ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kalian masing-masing sebelum kalian dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tanya, emang kenapa kita disuruh menghitung diri masing-masing? Loh, itu yang lebih utama. Kita nantinya akan ditanya oleh Allah pertama tentang kita dulu, enggak tentang orang-orang, gitu loh. Jadi nggak usah usil sama perbuatan orang, kita aja dulu, gitu ya. Hasibu, coba lihat diri kita masing-masing, kira-kira seperti apa? Mengapa kita? Karena yang paling tahu kita seperti apa, macam apa, ya cuma kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada, Pak, saya punya istri, Pak, dia paham betul saya, ngerti betul saya, enggak, ya. Bagaimanapun mereka orang lain yang hanya kenal kita begitu kita dewasa, ya. Dan saya percaya walaupun kita udah berumah tangga, tetap kita punya rahasia satu atau lebih, bahkan yang istri atau suami kita tidak tahu. Coba dah contoh nih ya, ini yang udah berkeluarga nih, yang laki-laki bilang sama bininya begini, Mama, kamu cuma perempuan yang pertama dalam hidup Papa. Temannya denger, nyautin, pret.
Kok bilang pret? Karena ya dibilang wanita pertama dalam konteks nikah ya betul. Tapi kalau bicara masalah, maaf ya saya pakai bahasa gampang aja lah. Kalau bicara masalah pacaran itu bini kita pacar ke-16. Jadi sebelum itu kita udah punya teman cowok, teman cewek 15 orang. Itu kan kadang-kadang kita nggak dibuka kepada istri kita. Ya, jadi di mana kelebihan kita, di mana kekurangan kita, kita yang jelek apanya, yang bagus apanya, yang tahu cuma kita. Hasibu, hitung, lihat, introspeksi. Kalau ada yang bagus, minimal dipertahankan ya. Syukur-syukur ditingkatkan. Kalau ada yang jelek, perbaikilah. Kalau ada yang kurang, ditambahin. Kalau ada yang nggak punya jenis amal ibadah, coba dimiliki segera. Kapan Pak? Sekarang atau besok? Ya sekarang. Jangan bilang besok. Mengapa? Karena kalau kata para ulama, Allah cuma ngasih waktu kepada manusia. Ada 3 waktu ya, maaf. Ada 3 waktu yang sebetulnya manusia diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? Masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Dan sepakat para ulama yang milik kita cuma hari ini, gitu loh. Masa lalu, oh maaf, betapapun indahnya masa lalu, yakin dia nggak pernah akan kembali kepada kita. Makanya orang Arab kan punya semboyan lan tarji'a ayyamul lati madad. Tidak pernah akan kembali hari yang sudah lewat. Lupakanlah. Yang gak enak ya, masa lalu dilupakan aja lah. Kita ingat-ingat yang ada sakit hati, jengkel, kesel, hanya memperbaharui kesedihan. Lupakan saja. Ya, kita ingat yang baik-baik, kita bernostalgia, jalan di tempat. Orang-orang udah lari, kita masih jalan di tempat karena kemakan dengan masa lalu yang indah-indah, nggak ada gunanya. Kan banyak orang begitu Pak, kadang-kadang. Pak Ustadz mau kemana? Kalau saya mau ngaji Pak di masjid. Oh, maaf Pak Ustadz, karena mas saya udah jalan-jalan ngaji. Kenapa sih? Ya pokoknya saya lagi ada ini Pak, trouble lah. Tapi kalau dulu sih Pak, yang paling rajin saya. Kapan Pak? Dulu. Pak Ustadz belum ngajar di sini, dulu saya udah di situ Pak. Oh, dulu yang paling rajin, yang bikin pengajian saya. Kapan Pak? Dulu. Ini musola Pak dulu, kalau bukan saya nggak ada yang bangun. Kapan Pak? Dulu. Ya kan, serba dulu. Ini kan maaf ya, kalau bagi saya sih orang mendingan gila dulu baru benar. Pak Ustadz, dulu saya tuh kalau sama Ustadz sebel banget dah. Kenapa? Kedek saya mah. Ustazah, kiai saya mah sebel. Kenapa? Soalin Pak, ceramah mulu kerjaannya. So bener. Terus sama pengajian saya nggak suka Pak. Kapan Pak? Dulu. Sekarang nggak Pak Ustadz. Saya suka pelajar ilmu dan saya cinta kepada orang-orang soleh. Gila dulu baru benar. Baru anak Indosat begitu. Ya kan? Anjur dulu baru utuh. Ini mah bener dulu baru PA. Dulu rajin, dulu sering ikut kajian, dulu melaksanakan sunnah, dulu mah sudah kenyang puasa. Ngapain lu? Wah sunnah bang, nggak kemis. Gue udah kenyang. Kapan? Dulu. Kok dulu? Ya, dulu itu nggak akan kembali kepada kita, makanya lupakan saja. Ya, boleh kita ingat barangkali sebagai pembelajaran. Tapi kalau kita jadi bahan-bahan renungan yang tak berujung pangkal, sekarang nggak usah. Ya, karena nyaris tanpa manfaat, ingat kepada masa lalu. Saya bilang ya, kalau yang bagus-bagus kita hanya bernostalgia. Ya, kalau yang jelek-jelek hanya menimbulkan rasa kecewa, lupakan saja. Ya. Kemudian masa depan, besok, lusa, nanti sore, nanti malam, boleh berharap, tapi jangan still yakin. Jangankan hitungan beberapa puluh jam ke depan Pak, besok ya, 24 jam lagi, nanti siang, nanti sore, nanti malam, hanya hitungan jam ke depan. Wallahu a'lam. Kita nggak tahu Pak, nasib kita seperti apa. Makanya begitu ketemu hari ini, ya sekaranglah kita kerjakan amal ibadah itu. Ingin bertobat, sekaranglah kita bertobat. Ingin merubah diri, sekarang kita berubah. Kalau nggak sekarang, kapan lagi Pak, Bu, Mas dan Mbak? Kapan lagi? Besok loh Pak, kan ada orang kadang-kadang kalau misalnya diajak berbuat baik kan nembak mulu ya. Bang Haji yuk, galak bener. Sok.
Dibilang pede, bener itu. Ya, jangan suka mengakhirkan sebuah pekerjaan yang bisa kita kerjakan pada hari ini. Kenapa? Besok itu milik Allah. Hanya Allah yang tahu. Banyak kan Pak, Ibu, Mas dan Mbak ya, orang yang punya harapan tinggi di masa yang akan datang, mereka nggak pernah menikmati masa-masa yang mereka harapkan itu. Ya, jadi hari ini milik kita. Hari ini milik kita. Kita lepas hari ini, kita buang hari ini. Besok, lusa dan sebagainya belum tentu kita sampai. Ya, perbaiki sebelum kita menjadi orang yang paling menyesal. Jadi kalau kita baca Al-Quran ya, sebetulnya penyesalan manusia itu nantinya bukan gara-gara hal dia miskin dulunya ya, atau dia nggak sekolah tinggi, atau dia nggak sempat nikah barangkali. Cuma gara-gara dulunya nggak bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Banyaklah ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa penyesalan orang-orang itu nanti di yaumul kiamah ketika mereka dulu suka membuang-buang waktu. Ya. Rabbirji'uni, Rabbirji'uni, Rabbirji'uni. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Buat apa? Kata Allah gitu kan? La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Kami ingin ya Allah berbuat amal baik yang dulu kami tinggalkan. Ada yang mau sedekah, ada yang mau sholat, lucu ya. Udah mati baru mau sholat. Kalau kata dikubur serem kali ya. Udah mati baru sholat. Ada yang mau berbakti kepada orang tua. Apa kata Allah? Kala, tidak pernah akan ada izin itu. Ya, jadi penyesalan luar biasa. Akan nanti di yaumul kiamah juga ada manusia yang nyesal jadi manusia. Kebayang gak sih loh? Kalau udah pakai bahasa gaul ya, kebayang gak sih kita hari itu kayak apa ya? Ada manusia nyesal jadi manusia. Sekarang bingung dah. Manusia nyesal jadi manusia. Berarti kan demikian rumit ya hisab pada hari itu. Ada kan? Ya laitani kuntu turoba gitu kan? Jadi orang-orang kafir khususnya manusia pada umumnya mengatakan, ya laitani kuntu turoba. Ya Allah, coba dulu saya cuma debu yang nempel di sepatu orang, di jaketnya orang, gak bakal pusing-pusing ya Allah, aduh ampun. Jadi luar biasa huru hara pada hari itu. Bahkan ada sebuah hadis Nabi yang luar biasa. Ini dulu Nabi ketika menyampaikan hadis ini kepada sahabatnya, itu banyak sahabat yang menangis. Ya, termasuk macam Umar ya, yang galak-galak lah ikut menangis. Tapi karena mungkin yang bicara Rasulullah ya, seorang manusia yang Allah pilih punya status luar biasa ya, dan beliau punya hati yang demikian bersih, dan beliau punya lidah yang demikian suci, nggak pernah bohong. Jadi ucapan beliau langsung memberikan reaksi spontan. Ya, kalau hari ini saya sampaikan hadis ini, Anda nggak menangis, saya nggak heran. Karena kan saya yang ngomong. Ya, hati saya tidak pernah semulia Rasulullah. Lidah saya pun nggak akan bisa menjangkau kemuliaan lidah Rasulullah yang nggak pernah berbohong dan sebagainya. Jadi beda ya. Kalau Rasulullah memang beda. Dia wajahnya saja itu sudah memberikan suatu terapi yang luar biasa. Apa kata Rasulullah begini? Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Ini panjang ya. Saya cuma hafal intinya aja. Ini intinya nih. Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kalau kalian bisa tahu apa yang saya tahu, kata Rasul, kalau kalian bisa merasakan apa yang saya rasakan, kalau kalian bisa mendengar apa yang saya dengar, kalau kalian bisa melihat apa yang saya lihat, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Pasti kalian akan sedikit tertawa, sedikit senang-senang, sedikit cengar-cengir, wala bakaitum katsiran, sebaliknya kalian akan banyak menangis, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut pendapat para ulama sih, ini Mas Nabi ini adalah kondisi manusia nanti di hari kiamat. Ya kan? Hari dimana pada hari itu yang manusia itu nggak peduli kepada sanak, saudara, kerabat, suami, istri, anak dan sebagainya. Ada kan ada ya? Yauma yafirul mar'u min akhih
wa ummi wa abi wa sahibati wa bani. Pada hari itu kata Allah, manusia lari meninggalkan teman-temannya. Dia waktu saya tausiah begini nih, ada yang nyautin juga. Ustaz, biasa kali Pak kalau temen ditinggalin mah. Saya bilang, lu baca dong ayatnya sambungannya dulu, ya kan? Lu kayak Nusron juga sih, nggak paham Al-Quran, komen. Iya, saya mah gedek banget tuh asli. Tapi saya gedek bukan sama orangnya, sama omongannya tuh. Benci saya. Benci. Dan wajib kita benci kepada orang seperti itu, kepada kemungkaran yang dilontarkan ya. Kalau bicara manusianya sih masih banyak kemungkinan, mungkin dia bertobat kepada Allah. Ya, komen dia begitu kan. Jadi posat itu kan jamak lah Pak. Kalau misalnya teman ditinggalkan mah, baca dulu ayat sambungannya. Makanya kalau kita baca ayat itu, mohon maaf ya, harus kafah gitu loh. Jangan sepotong-sepotong, bahaya. Jangankan ayat ya, hadis Nabi pun kalau kita pahami secara tunggal gitu, tanpa penunjang kanan kiri, Anda bisa salah tafsir. Ada kan hadis yang bilang begini, aslim summa qatil, masuk Islamlah kemudian berperanglah. Ini kalau hadis kita baca begitu, kita artikan secara harfiah saja tanpa kita lihat asbab-asbabnya, ya Anda akan bilang masuk Islam kemudian berperang. Belakangnya ada asbabnya nih, ada asbabnya. Jadi waktu itu ada orang simpatisan ya, orang kafir tapi sudah simpatik pada Rasulullah. Ya Muhammad, saya simpatik kepada Anda. Izinkan saya berperang bersama Anda, saya bela Anda. Nanti sesudah perang saya baru masuk agama Islam. Jadi dia pengen perang dulu nih, perang bantu Nabi, udah perang nanti baru masuk Islam. Apa kata Rasulullah? Salah, keles. Keles bahasa saya. Bukan begitu. Aslim summa qatil, masuk Islam dulu sekarang, baru berperang bareng-bareng saya. Oh begitu? Iya, yaudah. Dia syahadat, dia berperang bersama Rasulullah di medan perang, dia gugur. Sebagai apa tuh? Syuhada. Karena dia sudah jadi seorang muslim. Coba kalau dia masih dalam i'tiqad yang lama, kan mati sangit bukan syahid. Jadi itu asbabnya tuh. Ya kan, coba kalau dia misalnya perang dulu kan, nanti pulang perang baru masuk Islam, kan jadinya sia-sia. Karena mati dalam kondisi belum beriman kepada Allah dan Rasul. Karena dia bilang, kata Rasulullah, aslim, masuk Islam dulu dah. Ya, jadi masuk Islam, dia berperang, dia gugur sebagai syuhada. Ya, jadi kalau kita baca hadis atau ayat itu memang harus lengkap begitu ya. Dan tafsir yang paling bagus ya tafsir yang dikarang oleh orang-orang yang punya bahasa Arab. Kan beda. Ya, kita kan mesti banyak, kalau orang Arab kan emang bahasa dia. Makanya tafsir karangan ulama-ulama Hijaz, ulama-ulama Timur Tengah, ulama-ulama yang berbahasa Arab, itu jangan diabaikan tuh. Mereka tuh yang paling paham bahasa Arab. Bukan kita gitu. Kita kan orang Jawa, orang Sunda, orang Betawi. Udah bukan bahasa kita kan. Oke, lanjut ya. Baca ayat dong. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummi wa abi. Tuh. Ibunya, bapaknya pun ditinggalkan. Wa sahibati wa bani, bahkan istrinya pun, anaknya pun mereka tinggalkan. Kebayang enggak sih itu hari kayak apa kira-kira? Maaf ya. Kalau ada bencana alam dahsyat nih di negara kita, umpamanya, na'udzubillah ya, saya bukan mendahului, namanya teguran atau azab mungkin akan turun ya, karena di negara yang notabene banyak orang Islamnya, tapi mereka yang minoritas berani melecehkan Islam, dan kita orang Islamnya banyak yang pura-pura nggak tahu, gitu. Dan yang lebih bikin nyesek itu yang melecehkan Islam pun dibela, dan yang bela juga bukan orang non Islam saja, Muslim pun banyak yang bela mereka. Oh tunggu saja nih. Kalau udah urusannya azab mah baik-baik nih ya. Ya kan? Bisa kan begitu? Bisa. Ya, jadi sangat tragis sebetulnya mah. Tragis betul negara kita nih. Ya. Jadi kalau azab udah turun, itu berbahaya. Nah, ketika ada bencana alam besar di negara kita nih, sepanik-paniknya orang tua menyelamatkan diri, sekalipun dia udah lari, begitu dia ingat anaknya belum dia gendong atau belum dia ambil, itu orang tua akan balik ke rumahnya yang udah mau rubuh. Ngapain? Ngambil anaknya kan? Jadi segenting-gentingnya kondisi bencana alam di dunia, manusia, orang tua masih ingat kepada anaknya.
Lah, pada hari itu kita udah nggak peduli sama anak-anak kita. Berarti kan lebih dahsyat. Nah, ya kan lebih dahsyat. Nggak ada pertemanan, nggak ada perkoalisian, nggak ada hubungan saudara. Hari itu masing-masing. Dan ini akan kita temui, saudara. Emang ada yang bilang itu kan nanti, Pak. Walaupun ada yang bilang nanti, ini keniscayaan. Ya, cepat atau lambat kita akan ke sana. Makanya apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, hendaklah mereka lihat kira-kira udah punya bekal belum tuh untuk hari besok. Kalau belum punya dong. Sebelum datang sebuah hari, kata Rasulullah, yang pada hari itu anak kita, status kita nggak berguna lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekarang atau tidak sama sekali. Ya, wah, puasa kita masih muda loh Pak, belum ubanan. Oh, jangan pede. Orang mati itu syaratnya nggak mesti ubanan ya. Banyak kan yang cucunya meninggal, kakeknya masih gerayangan, banyak kan yang begitu. Ya, cucunya udah nggak ada loh, tapi kakeknya masih seger, banyak begitu. Ya, sekarang atau tidak sama sekali. Orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Nonsen. Anda tukar semua narasumber yang ceramah di sini, ente tukar ganti semuanya, cari sama ente nih guru yang perfecto gitu, yang sempurna, yang nggak ada cacatnya, yang nggak pernah berbuat salah. Cari dah. Dari bola mata yang hitam masa di depan sampai pindah ke belakang, Anda nggak akan nemuin guru macam itu. Ada, dan mereka sudah meninggal dunia semuanya. Siapa? Para nabi dan rasul. Ya, semua orang punya salah. Jadi yang baik itu bukan yang nggak pernah bersalah. Orang baik itu orang yang pernah berbuat salah tapi ngaku salah. Ingat deh, ya, nilai plus ya. Siapapun orang kalau udah ngaku salah itu udah bagus. Bahkan pengakuan salah itu bisa meredam kemurkaan orang yang kita pernah sakiti. Coba dah maaf. Kita punya anak nih, nakal gitu ya. Anak kita udah terbukti salah, dia ngeyel, kita makin jengkel. Bocah kok ngeyel amat ya? Udah ada buktinya, ada saksinya, enggak, punya nggak ngeyel. Tapi kalau dia bilang, ya, aku salah. Tuh, kita langsung turun tuh. Ya. Jadi kepada siapapun kita nih ya, itu kita harus mengaku salah. Ya, apalagi kepada Allah. Makanya mengapa yang namanya Sayyidul Istighfar itu termasuk istighfar paling utama? Karena di sana itu ada pengakuan dosa. Itu abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Ya Allah, saya akui semua nikmat-Mu pada saya, dan saya akui ya Allah segala dosa-dosa saya. Jadi salah, mengaku salah. Kemudian kalau dosanya kepada manusia, minta maaf. Dan kalau kepada Allah, segeralah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ditukar dosa dengan manusia, minta ampunnya kepada Allah. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Saya sudah menyakiti hati cewek saya ya Allah. Ampuni ya Allah, kasihani saya. Kata Allah, lah itu urusan lu cuy. Beresin dulu sama si fulanah itu, baru minta ampun kepadaku. Kemarin ya, kita kan kemarin banyak ya. Ada mungkin yang puasa apa tuh kemarin? Asyura ya. Kan ke Asyura itu kan puasa sunnah mu'akkadah. Makanya bagi orang yang tahu mah puasa kemarin tuh enggak, ada apa kemarin ya? 10 Muharram. Selasa ya, Selasa kan, itu puasa sunnahnya sunnah mu'akkadah. Jadi fadilahnya itu yukafirus sanatil madiyah. Jadi kalau Allah menerima kita punya puasa Asyura kemarin, itu Allah akan mengkafar dosa kita setahun yang sudah lewat. Ini banyak orang yang salah tafsir nih, dikiranya semua dosa, padahal enggak. Pertama nih ya, yang diampuni itu pun kalau Allah mau ya. Ya kan kalau dia mau. Kalau dia nggak mau, ya kan? Ya karena kesombongan kita mengalahkan puasa kita kan repot juga. Ya kalau dia mau nih, ya diampuni. Apa yang diampuni? Pertama ya, itu hanya kehilapan. Jadi bukan dosa-dosa besar, bukan pembangkangan. Ya kayak macam yang sudah kita lihat tuh. Orang-orang muslim yang membela kafir habib mati-mati itu bukan, nggak bisa itu pembangkangan udah.
ya, meragukan Al-Quran, mengatakan Al-Quran itu 90% dongeng, ya kan, karangan pengarang, itu sudah kufur itu, jatuhnya murtad itu, ya nggak bisa itu, nggak bisa pakai istighfar doang, itu mesti taubatan nasuha. Jadi cuma kelalaian. Apa tuh lalai? Contoh nih, Anda sholat tapi lalai. Johor kan sekarang kan jam 12 ya, kurang seperempat, nggak kemana-mana, nggak ngapain, makan duluan, bayar johor jam 2. Tuh, begitu tuh. Kalau Allah mau, gua senepok dengkul dah. Masing-masing aja. Soalnya kalau maaf ya, bukan saya mendahului Anda. Kalau macam Anda kan memang namanya ada banyak pressure kan dari pimpinan. Kadang-kadang kan suka ngalahin sholat kan. Makan mah nggak mau telat loh, tapi sebaiknya ditelatin mulu kan. Ini lalai nih. Itu yang diampuni kalau Allah berkehendak. Itu pun hanya kepada Allah ya. Kalau kepada manusia nggak bisa. Ada seorang istri udah 7 hari tuh nggak negor suaminya, marahan dia. Jadi udah perang dingin dah. Lakinya bilang begini, Bu, kamu tuh udah seminggu loh Bu nggak negor bapak. Dosa kamu, sini maaf. Nyautin bininya. Nggak bakal Pak. Kenapa? Besok 10 Muharram aku mau puasa. Kata Ustadz menutup dosa setahun. Jadi nggak perlu minta maaf sama situ. Woi. Akhirnya bingung lah, bini gua angot. Ya. Betul itu, yang diampuni bukan dosa sama suami. Enggak, itu mesti kepada bersangkutan. Ya. Kalau dosa kepada Allah, kelalaian kecil itulah yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fadilah puasa Asyura. Itu makanya kemarin tuh puasa Asyura lumayan tuh, ya. Kalau bicara masalah dosa mah jangan bilang, "Pak, setahun, Pak." Iya, ya kita amat songong bener loh. Kita mah kalau bicara masalah dosa mah jangan hitung setahun. Sehari aja Pak udah banyak bener. Ini luar biasa itu. Maaf ya. Sebetulnya ini bentuk cinta Allah kepada hambanya. Bayangin coba, setahun dosa kita Allah ampuni cuma dengan puasa 1-2 hari kemarin. Ajib gak tuh? Makanya kalau ada orang bilang Tuhan kagak sayang, Tuhan jahat, aduh, gergetan gua. Apa sih dasarnya Allah gak sayang? Maaf ya, kalau Allah gak sayang kepada manusia, si Nusron udah mati semalam. Kita gak sembahyang subuh mati semua. Ayo dah. Siapa yang gak sholat subuh mati kalian semuanya. Habis orang Indosat. Ya mungkin banyak yang gak sembahyang subuh atau telat sholat subuh. Mana coba? Ya kan kita gak sembahyang subuh. Pernah begitu dulu ya? Pernah gak sembahyang subuh, telat sembahyang subuh. Kapan kita sakit? Nggak kan? Tetap diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang bilang Tuhan gak sayang sama gua nih, lu ngaca dong. Ya Masya Allah, Allah tuh sayang sama kita. Maaf nih, antum nih diberikan uang cash oleh seseorang 5 juta, bukan pinjaman, dikasih nih pada teh 5 juta. Masya Allah, kita kan makasih Pak, udah cuma nggak nyium kakinya doang kali kita. Udah begitu, makasih Pak, makasih banyak orang. Ini bener Pak, iya bener, makasih Pak. Tadi ya, pagi tuh kita diberikan uang 5 juta, meleg-meleg. Nah lu meleg-meleg apa tuh? Meleg-meleg tuh bahasa Betawi ya, nya full gitu. Pagi diberikan, sore kita dimintakan tolong. Pak maaf Pak, bisa ke rumah nggak Pak? Kenapa ya Pak? Ini saya mau keluar kota nih. Ini rumah saya kosong, tolong ditungguin Pak sebentar Pak sebelum yang jaga datang. Bapak, Ibu, Mas dan Mbak yang tadi pagi nih dikasih uang 5 juta, mau nggak ke rumah dia? Hampir pasti mau. Iyalah, kita udah dikasih 5 juta. Kita punya utang jasa kan begitu. Nah, kalau kepada orang yang baru kali itu ngasih uang 5 juta, seakan-akan kita mau berbuat apa saja untuknya, saya tanya kepada Anda, kenapa Anda nggak taat kepada Allah yang sudah memberikan apapun kepada Anda? Betul nggak? Kaki bisa berjalan dua-duanya, tangan bisa memegang dua-duanya, kepala sehat, otak kita sempurna berfungsi normal, mata kita bisa melihat, kuping kita bisa mendengar. Kurang apa coba? Itu kita pernah lalai, kita pernah lupa, pernah khilaf, berbuat dosa, nggak dicabut nikmatnya oleh Allah. Kalau kata Allah seperti ya kita bayangkan ya, serem, galak, bengit, pendendam. Nusron, Ahok lewat semua semalam, mati langsung semua. Ya, masih ada mereka tuh.
menikmati kedurhakaan mereka kepada Allah. Ada sini nih. Ya, jadi Anda sebagai orang beriman berpikir jauh. Ya, untuk masalah dosa, ayo segera minta ampun kepada Allah. Ya, jangan merasa, oh, saya kadang bingung Pak, Mas, Mbak. Bingung saya sama orang begini. Ustaz, kenapa? Saya kok susah mulu Pak ya? Terus dosa apa sih saya Pak? Loh, kok dosa apa? Loh, kalau bicara masalah dosa pasti ada loh. Kesannya ya, kalau orang bilang dosa apa ya Robi saya? Loh, emang itu siapa? Kita manusia loh, nggak ada manusia yang tidak punya dosa. Saya bilang kan, orang yang baik itu bukan orang yang nggak punya dosa. Orang baik itu orang yang pernah berbuat salah, tapi tidak ngaku salah. Ya, betul, saya salah. Minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada manusia. Kapan Pak? Sekarang atau tidak sama sekali? Karena hari yang milik kita hanya hari ini. Hanya hari ini. Besok, lusa, bulan depan, tahun depan. Wallahu a'lam bissawab. Makanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Itu ya, periksa diri kita masing-masing. Gak usah kita usil dengan niat, dengan amal orang lain. Biarkan saja. Ada yang ngaji jarang-jarang. Ngajinya pasti nggak ikhlas tuh dia. Sotoy. Gak usah usil sama niat orang dah. Dia ikhlas, dia untung, dia nggak ikhlas, dia yang buntung. Periksa aja niat kita masing-masing. Selagi ada kesempatan. Karena penyesalan manusia bukan gara-gara dia itu dulu miskin atau bodoh atau mungkin gak sarjana, tapi lebih kepada lalainya manusia menggunakan kesempatan yang Allah berikan kepadanya. Al-waktu kasyaifi fa illam taqta qata'aka. Waktu laksana pedang. Kalau Anda enggak potong itu pedang, kalau Anda enggak patahkan itu pedang, Anda yang akan ditebas oleh pedang itu. Ya, demikian tajamnya waktu. Ya, sekarang atau tidak sama sekali. Janganlah jadi orang yang hanya menyesal di kemudian hari, karena menyesal memang selalu belakangan, enggak pernah duluan. Ya, sampai sini kira-kira ada yang mau disampaikan? Sampai jam 1:30 kan? Nah, ini ada waktu. Tadi saya udah sampai sini tadi jam berapa? Jam 12 ya. Iya, nunggu aja sampai ditawonin saya. Ya, kalau kegedean gitu ya. Ini ada apa kagak orangnya nih? Alhamdulillah ya. Nyata emang nunggunya jam 12:30 ya. Kalau gitu tadi gue makan dulu di luar ya. Saya buru-buru tadi sholat zuhur di mana? Di Arroyan. Sampai di sana saya tadi jam 11:30, seperempat jam sebelum zuhur ya. Adem-adem. Artinya tadi habis sholat, jika sebentar, maaf ya, saya nggak dia dah. Saya pikir takutnya ente nungguin di sini kan, kesian. Buru kita ngebut sampai sini, wow. Tahu gitu maksudnya dia dulu di Arroyannya. Alhamdulillah. Tapi maaf kalau saya lebih suka nunggu sih. Ya, nggak apa deh saya nunggu, ente belakangan. Yang penting bisa kumpul semuanya. Iya. Baik, saudara-saudari yang saya hormati, itu barangkali ya materi dari saya. Jadi kita hisap diri kita masing-masing, ya, nggak usah menghisap orang lain lah, karena kita nggak ditanya oleh Allah tentang amal orang lain, tapi amal kita sendiri. Hisap hari ini sebelum datang ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Maaf, umur ya sebetulnya nggak bisa melar ya. Kalau orang bilang begini, lah Pak, bukan ada hadis yang bilang apa tuh? Siapa yang pengen panjang umur, gitu kan? Falyasil rahimah ya. Maka hendaklah banyak bersilaturahim. Maaf ya. Hadis ini sebetulnya maknanya majazi loh. Kalau betul gara-gara silaturahim itu umur kita bisa nambah, mungkin Nabi kita Muhammad orang yang paling panjang umurnya. Kenapa coba? Karena beliau orang yang paling suka silaturahim. Dan beliau silaturahim bukan hanya kepada orang baik. Orang yang tidak baik pun beliau hubungi dengan baik. Ini kan ajib. Kita kan cuma baik sama orang baik ya. Kalau dia tuh sama orang gak baik pun, dia juga baik gitu. Jadi sudah the best beliau dalam silaturahim. Tapi berapa umur beliau ketika wafat? 63. Kalau betul silaturahim itu secara tekstual ya bisa nambahin umur, mungkin beliau juga nggak akan meninggal dalam usia yang masih cukup muda untuk laki-laki. Ya, contoh nih, ada orang usianya 50 tahun,
udah sakit-sakitan, udah hampir mati nih. Gara-gara kemarin tuh main ke rumah temennya, nambah 10 tahun jadi 60 tahun nih, kecelakaan dia, udah di infus, di opnam, udah tinggal tarikan napas terakhir. Gara-gara kemarin dia sowan ke rumah almarhumah gurunya, nemuin anak-anak gurunya, tambah 10, 70, jadi mati dah tuh. Udah 70 nih, udah hampir mati lagi nih, ya. Gara-gara kemarin mainlah ke rumah siapa gitu, silaturahim, nambah 10, 80. Kapan matinya kalau begitu? Ya, saya enggak sebetulnya. Jadi umur panjang itu majasi. Orangnya boleh mati ya, tapi nama baiknya, jasanya itu nggak akan pernah orang lupa. Bahkan kebaikan orang tua yang udah meninggal itu kadang-kadang dinikmati oleh anak-anaknya. Mau tahu? Oh banyak. Megawati Soekarno Putri, banyak yang bilang dia beruntung anak Soekarno. Kalau Megawati bukan anak Soekarno, mungkin orang juga biasa aja sama dia. Kemana nih? Megawati nih orang Meruya, anak bapak ada. Yang mana Megawati? Oh, ganti dah. Umpamanya Megawati namanya anak Kedaung, anaknya bapak Disah. Ya mungkin ceritanya lain gitu loh. Ya dia beruntung karena punya nama Soekarno kan, jadi jasa orang tua yang menikmati anak. Kalau bukan anak Soekarno mungkin ya Megawati kan ibu rumah tangga biasa awalnya ya. Cuma kan dia punya nama Soekarno Putri kan. Anak Soekarno siapa sih yang nggak kenal Bung Karno? Ya tokoh nasional kan, pahlawan nasional, proklamator, ganteng, karismatik, berwibawa. Ya orang ya segan lah anak Soekarno. Ya kebaikan orang tua anak yang menikmati. Bapaknya udah meninggal sekian puluh tahun tapi jasanya tuh dinikmati oleh anak-anaknya. Ya kan? Ridho Roma juga demikian cepat menjadi bintang dangdut ketika itu. Emang tampangnya bagus, ganteng, suaranya pun juga lembut. Tapi orang bilang dia beruntung karena anak Roma Irama. Jadi orang lihat bapaknya gitu loh. Termasuk juga maaf ya, Kiai Fikri Haikal. Dia beruntung anak-anaknya MZ almarhum. Ya. Itu secara gestur penampilan tuh subhanallah mirip banget bapaknya itu. Jadi kadang-kadang kebaikan orang tua, jasa orang tua, silaturahim orang tua dinikmati oleh anak-anak. Ya makanya ente kalau berbuat baik jangan bilang begini ya. Kita berbuat baik buat kita doang. Kadang-kadang enggak seperti itu. Ada kebanggaan loh kalau orang tua kita orang baik. Anak siapa ya? Saya anaknya Pak Jianu Pak. Oh ya Allah ya Rabbi. Bapak kamu tuh dulu solehnya luar biasa. Sekampung nih nggak ada orang kayak bapak kamu. Orangnya nggak banyak omong, rajin sholat. Bangga hati kita. Ya nggak? Tapi sebaliknya, kamu nih siapa? Anaknya bang itu. Oh, doain dah bapak lu. Kenapa? Bapak lu mah dulu ampun dah kelakuannya. Haji nggak pernah bayang ogah. Kan matinya melet dulu bapak lu mah. Bapak kita yang ngerjain yang jelek itu kita yang mah. Itu maksudnya begitu. Jadi kalau bicara masa panjang umur nambah mah enggak Rasulullah cuma 63 umurnya. Ya kan? Dia bagaimana? Umurnya barangkali nggak panjang, tapi jasanya yang panjang. Ini nggak disebut-sebut, diumpama orang, jadi contoh orang tuh kayak Bapak Anu tuh, orangnya begini, begitu. Bahkan anak-anaknya pun memperoleh kemuliaan dari nama yang sudah meninggalkan dia orang baik. Ya, gitu ya, paham ya? Sampai sini ada yang mau disampaikan? Silakan kalau ada syukur, kalau nggak ada ya lebih syukur saya. Ya, silakan dipandu oleh siapa namanya? Ilyas ya. Ini saya belum salam ya, karena masih katanya rencananya ada. Ya silakan. Terima kasih Ustaz atas penyampaian materinya. Baik, untuk sesi selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Ya, cukuplah untuk 2 orang sampai setengah 2 kan? Ya cukuplah sampai 2 orang cukup. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Oke, langsung makan siang kita. Kalau yang belum ya. Ada ya? Siapa nama ini? Ya, saya maaf ya. Kalau sholat di masjid depan kuburan boleh nggak sih?
Yang depan kuburan. Kuburan gimana? Itu dong. Coba ya makam. Ya, langsung aja dah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya terima kasih ya. Ini dia ngomongnya pelan loh. Nanya juga simpel tapi nek gitu kan. Wow. Ya, kalau bicara masalah sholat, yang pasti ya nggak boleh sholat di kuburan. Di kuburan. Karena bagaimana Pak dengan konteks yang masjid yang arah kiblatnya ada kuburan. Ya maaf ya, ini biasanya masih zaman dulu nih. Jadi yang saya tahu biasanya tuh yang dimakamkan di situ tuh umpamanya dulu yang mewakafkan masjid atau mungkin tokoh agama yang paling berpengaruh di situ dulu imam besar masjid dimakamkan di situ. Memang di sini ada apa beda pendapat sih. Ya kalau memang bicara masalah kuburan dibikin masjid itu nggak boleh. Ya, jadi jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Maksudnya kita sholat di kuburan ya. Nah itu. Tapi gimana kalau misalnya posisi kuburan itu di samping atau depan masjid? Ini nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita kan sembahyang di masjid, bukan di depan kuburannya, gitu ya. Tapi emang kalau misalnya sebelum ketika masjid sudah ada itu nggak ada kuburan, emang sebisa mungkin jangan kubur depan masjid. Kecuali barangkali kalau duluan kuburan baru masjid, lain cerita ya. Ada kan gitu ya? Kuburan dulu nih, hanya bikin masjid di kuburan, itu kan lanjut. Tapi kalau misalnya masjid dulu baru kuburan, sebisa mungkin jangan di dekat masjid untuk menghindari perasaan bimbang di antara para jamaah. Kalau menurut saya pribadi sih, selama bukan sembahyang di kuburan nggak apa-apa, kita kan masjid. Ya, cuma emang kebetulan aja masjidnya itu di depannya ada kuburan. Ya itu kan juga ada tembok, ada pembatas dan sebagainya. Jadi tidak serta merta kita bilang lu sembahyang di kuburan, bukan di kuburan. Kebetulan saja masjidnya depannya kuburan. Kalau belum ada kuburan, jangan bikin situ deh untuk menghindari kebimbangan di antara para jamaah ya. Tapi kalau misalnya barangkali kuburan duluan, kemudian dia wakafkan tanah samping kuburan untuk masjid, itu pun nggak apa-apa. Karena bagi saya kita bukan sembahyang di kuburan kan. Kita sholat di masjid, cuma kebetulan depannya ada kuburan gitu. Ya kita kalau bicara masalah masjid dekat kubur juga kan, Masjid Nabawi kan juga dekat kuburan Nabi kan, ya kan? Bahkan dia bersebelahan kan. Nah, kok boleh, kok bisa? Karena kita nggak sholat di makam Nabi. Kita cuma sholat di masjid yang kebetulan di sampingnya ada makam Rasulullah ya. Jadi yang nggak boleh itu sholat di kuburannya. Ini kuburan nih, kan itu ya maaf ya. Ada kan kadang-kadang kuburan keramat gitu ya. Oh tempatnya bagus banget. Itu kuburan. Kita sholat di dekat kuburannya, bukan masjid ya. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau ada masjid di sampingnya kuburan, itu nggak apa-apa. Ya karena bicara masalah nggak apa-apa pun kan begitu. Madinah itu kan dia punya masjid kan sampingnya makam Rasul. Kita tidak sholat di makam Rasul, tapi kita sholat di masjid yang kebetulan di sampingnya ada makam Rasul. Ya, paham? Oke. Tapi kalau untuk menghindari keraguan, emang jangan kubur di situ. Lu jangan mesen begitu ntar. Nah, kalau gak mati kuburnya dekat kiblat. Biar orang sembayangin gua terus, ya repot juga itu urusannya. Ya, tapi kalau emang lebih dulu kuburan sepuh itu ada, kemudian diwakafkan tanah di sampingnya, itu nggak masalah. Bagi saya mah itu bukan sembahyang di kuburan, kecuali kita masuk ke arealnya dan itu bukan masjid, bukan musola, kita sholat di situ, itu yang nggak boleh. Ya, paham ya? Wallahu a'lam bis-shawab. Allah yang paling tahu kebenarannya. Gitu. Bagus banget tuh pertanyaannya. Ya. Yang perempuan barangkali satu-satu jadinya. Megawati? Iya, elah Megawati. Baru kenal Megawati, panggil-panggil Megawati dah tuh. Ya silakan. Kalau nggak ada kita tutup dengan doa dan salam. Ya alhamdulillah tuh Pak, banyak juga Paknya Pak. Tuh, ada masa berapa nih? 30 lebih ya? Atu, alhamdulillah. Ya, jelas semuanya. Atau yang laki-laki barangkali menggenapkan 2. Kalau nggak ada cukup kita kecil dengan doa dan salam. Karena bagaimanapun Anda punya kewajiban dan saya nggak ingin merampas kewajiban Anda untuk bekerja. Oke lah, Anda udah sholat tadi, alhamdulillah. Anda sudah mendengarkan kajian pada hari ini, sudah waktunya kita bekerja karena kita punya amanah dari Indosat untuk bekerja pada waktunya. Jelas semuanya ya? Jelas ya? Oke. Baik, jamaah yang saya hormati, itulah tadi
Ya, saya katakan itu bukan ceramah yang gimana-gimana ya, cuma tausiah singkat saja. Semoga walaupun singkat ada manfaatnya buat saya, buat Anda sekalian, tentunya untuk kembali meresapi makna dari hidup ini, bahwa hidup ini tidak statis, dia dinamis, dia berjalan terus. Begitu pula waktu, makanya manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, jangan buang-buang kesempatan, jangan buang-buang waktu, karena hari milik kita cuma hari ini. Yang lalu nggak pernah kembali kepada kita, dan yang esok belum tentu kita raih. Sekarang atau tidak sama sekali, perbaiki diri kita, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada manusia sebelum datang ketentuan Allah yang menimpa semua makhluk. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita semuanya, kalau sampai ketentuan itu, semoga husnul khatimah semuanya. Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih sesudahnya juga atas sambung silaturahimnya pada hari ini, dan mohon maaf. Ya, mungkin saya punya maksud baik, cuma kadang-kadang penyampaian caranya kurang bagus, bahasa dan sebagainya, mohon maaf. Kesalahan, kekurangan mutlak gara-gara kebodohan saya, tapi kalau ada kebenaran juga mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah kebenaran, Allah sumber kebenaran, adapun manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Mohon maaf. InsyaAllah nanti di kemudian hari, ya waktu yang akan datang, InsyaAllah kita ketemu lagi. Semoga sehat semuanya, InsyaAllah panjang umurnya, gampang urusannya, banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dulu ya? Doa dulu sebentar ya. Mari kita baca doa langsung saja. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nastaudi'uka bima 'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mari sama-sama kita sempurnakan kidi pada siang hari ini yang baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.